Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswa Safitri, Stambuk A1 H1 20014. Saya akan menjelaskan materi pengantar pendidikan yang terdiri atas 4 bab. Yang pertama, bab pertama terdiri atas 5 poin. Yang pertama, pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil, jadi bukan hanya gradual, yang membedakan antara manusia dengan hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan memiliki banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologinya. Yang kedua, wujud sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia terdiri atas 8. Yang pertama, kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan atau kemerdekaan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, dan yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Poin ketiga, dimensi-dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia terdiri atas 4, yaitu dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagamaan. Poin yang keempat, pengembangan hakikat manusia. Pengembangan hakikat manusia terdiri atas 2. Yang pertama, pengembangan yang utuh, dan yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang utuh apabila semua dimensi tersebut berkembang, baik dari aspek maupun dari arah pengembangannya. Yang kedua, pengembangan yang tidak utuh apabila hanya salah satu atau sebagian dari aspek yang berkembang. Poin kelima, keterkaitan hubungan manusia. Keterkaitan hubungan manusia terdiri atas 3. Yang pertama, hubungan vertikal, hubungan horizontal, dan hubungan konsentris. Hubungan vertikal adalah hubungan antar manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan horizontal adalah hubungan antar manusia. Yang ketiga, hubungan konsentris, hubungan antar manusia dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, bab 2 ada 3 poin. Yang pertama, ada 4 macam batasan pendidikan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan pewarisan kebudayaan dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai kebudayaan tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada 3 bentuk transformasi, yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan, misalnya nilai kejujuran, nilai disiplin, rasa tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nilai yang kurang cocok diperbaiki, misalnya tata cara perkawinan. Nilai yang tidak cocok diganti, misalnya pendidikan seks yang dahulu ditabukan diganti pendidikan seks melalui pendidikan formal. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan kepribadian. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Pembentukan pribadi meliputi 2 sasaran, yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang sudah dewasa dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik didefinisikan sebagai pribadi yang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Yang keempat, pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan untuk membekali peserta didik agar memiliki bekal dasar untuk bekerja. Nah, poin yang kedua, unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan terdiri atas pendidik, peserta didik, materi, metode, media, evaluasi, dan tujuan. Selanjutnya, jenjang tujuan pendidikan di Indonesia. Jenjang tujuan pendidikan di Indonesia terdiri atas 4. Yang pertama, tujuan umum pendidikan nasional Indonesia, yaitu manusia yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, tujuan institusional,
yaitu tujuan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan, sekolah, atau perguruan tinggi. Yang ketiga, tujuan kurikuler adalah tujuan bidang studi atau tiap-tiap mata pembelajaran. Yang keempat, tujuan instruksional, yaitu tujuan materi dalam bidang studi atau tiap-tiap pokok bahasan tertentu. Selanjutnya bab 3 ada 2 poin utama. Yang pertama, landasan. Landasan terdiri atas 5, yaitu landasan filosofis berkaitan tentang makna atau hakikat pendidikan. Landasan sosiologis berkaitan tentang aspek sosial atau pola-pola interaksi di dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, landasan kultural lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa. Yang keempat, landasan psikologis selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Yang kelima, landasan iptek bertujuan untuk menyiapkan peserta didik dalam menghadapi lingkungan hidup yang penuh dengan tantangan teknologi. Selanjutnya, asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan terdiri atas 3. Yang pertama, asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani terdiri atas 3. Yang pertama, ingarsa sung tulada jika di depan menjadi contoh. Yang kedua, ingmadya mangun karsa jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat, atau motivasi. Yang ketiga, Tuturi Handayani jika di belakang mengikuti dengan awas. Asas kemandirian dalam belajar. Peranan guru bukanlah merupakan satu-satunya sumber pembelajaran, tetapi lebih luas menjadi informator, fasilitator, motivator, mediator, dan evaluator. Selanjutnya, asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat terdiri atas 3. Yang pertama, proses belajar dilakukan dalam setiap bidang kehidupan dan lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, belajar dimulai sejak lahir sampai ajal menjemput. Yang ketiga, alam dan seluruh isinya adalah sumber belajar yang tidak akan pernah habis. Selanjutnya, bab 4 terdapat atas 3 poin. Yang pertama, kecenderungan globalisasi. Globalisasi bermakna bumi sebagai satu keutuhan yang tanpa batas, transparan, saling ketergantungan antar bangsa di dunia. Selanjutnya ada 4 bidang kekuatan globalisasi. Yang pertama, bidang iptek yang semakin berkembang dengan cepat. Yang kedua, bidang ekonomi dengan ekonomi regional dan ekonomi global. Yang ketiga, bidang lingkungan hidup, dan yang terakhir bidang pendidikan. Selanjutnya ada tuntutan bagi masyarakat masa depan. Tuntutan bagi masyarakat masa depan terdiri atas 4. Yang pertama, kemampuan mengantisipasi pengembangan berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemampuan dan sikap untuk mengerti dan mengatasi situasi. Yang ketiga, kemampuan mengakomodasi, utamanya perkembangan iptek serta perubahan yang diamatinya. Yang keempat, kemampuan mengorientasi, yaitu utamanya kemampuan seleksi atau filter terhadap arus informasi yang mempengaruhinya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.